mahasiswa Universitas Bina Nusantara, jurusan manajemen. Saya akan mendefinisikan apa itu interview. Interview adalah suatu percakapan terstruktur di mana seseorang akan memberikan pertanyaan dan yang lainnya akan menjawab. Tujuan interview yaitu yang pertama untuk menggali dan mendapatkan informasi dari kandidat interview. Yang kedua, untuk melengkapi informasi data yang dikumpulkan dari teknik pengumpulan data lainnya. Yang ketiga, untuk mendapatkan konfirmasi dengan menguji hasil pengumpulan data lainnya. Fungsi interview adalah yang pertama, menghindari adanya kesalahan informasi atau data yang simpang siur. Yang kedua, informasi atau data dari hasil interview akan menjadi pelengkap informasi awal. Yang ketiga, memperoleh informasi atau data secara akurat, jujur, dan mendalam. Yang keempat, mendapatkan informasi dan data dengan objektif dan berimbang. Yang kelima, menggali adanya kemungkinan sebuah perspektif baru atau suatu masalah. Tipe interview berdasarkan pertanyaan. Yang pertama itu ada job related. Pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara biasanya itu yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan kandidat inginkan pada perusahaan tersebut. Yang kedua itu adalah stress interview, di mana pewawancara akan sengaja membuat pertanyaan yang membuat kandidat itu tidak nyaman. Selanjutnya, tipe-tipe interview berdasarkan cara interview itu ada face-to-face interview, phone interview, computer-based interview, sama web video interview. Menurut saya, cara interview yang paling efektif itu ada dua, yaitu face-to-face dan web video interview. Karena di situ pewawancara dengan kandidat interview akan berbicara secara langsung dan pewawancara akan bisa menilai behavior kandidat interview tersebut. STAR interview merupakan metode untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang mendeskripsikan pekerjaan apa saja yang kandidat tersebut lakukan di masa lalu, atau lebih tepatnya bagaimana reaksi mereka terhadap situasi-situasi dalam sebuah pekerjaan. STAR interview itu terdiri dari situation, task, action, and result. Yang pertama, situasi. Perusahaan meminta kandidat untuk mendeskripsikan situasi di mana mereka menghadapi tantangan-tantangan dalam sebuah pekerjaan. Contohnya, ceritakan pengalaman Anda saat diminta untuk memimpin sebuah proyek. Yang kedua, tugas. Kandidat diminta untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi pekerjaan dan tanggung jawab yang mereka lakukan dalam situasi tersebut. Contohnya, apa saja tugas dan tanggung jawab tersebut. Contohnya, apa saja tugas dan tanggung jawab Anda dalam situasi tersebut. Yang ketiga, aksi. Setelah itu, perusahaan meminta para kandidat untuk mendeskripsikan bagaimana mereka mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contohnya, apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ini akan membantu perusahaan untuk mencari tahu apa peran individu tersebut dalam pekerjaannya sebelumnya. Yang keempat, hasil. Terakhir, perusahaan meminta para kandidat untuk mendeskripsikan hasil apa yang sudah mereka capai dari usaha tersebut. Contohnya, bagaimana hasil proyek yang sudah Anda capai. Halo, perkenalkan, nama saya Ryan Fernaldi. Saya mahasiswa Binus University, jurusan manajemen. Saya akan menginterview 4 orang dengan metode STAR. Check it out.
Ya, selamat malam Pak. Saya dari Rehan, dari jurusan Manajemen BINUS University. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang apa aja sih kendala atau situasi yang sangat tidak menyenangkan Bapak bekerja di proyek atau pekerjaan. Bisa ceritakan nggak? Selamat malam juga. Kalau saya sendiri sih untuk kendala mungkin kayak ada di rekan kerja ya mungkin. Rekan kerja, kayak ini, pegawai-pegawai mungkin, mengurus pegawai gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah, mirip-mirip. Oke. Kira-kira dari pekerjaan yang Bapak laksanakan, apa sih tugasnya sama tanggung jawab Bapak? Kalau saya sendiri sih kayak lebih saya tuh bagian dari brand manager, kayak manager gitu. Tapi saya juga kayak pengawasin anak buah juga biar mereka bisa tetap kerja gitu. Oh, gitu ya. Dalam kendala yang Bapak alamin, cara mengatasinya gimana ya Pak? Pekerjaan yang Bapak alamin, yang seperti Bapak punya kendala gitu. Cara saya menanganinya gitu Iya ya. ya. Tindakan yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan ya. Kalau saya sendiri sih tindakan yang dilakukan kayak coba berusaha dekat-dekat dengan anak buah saya gitu. Kayak kasih sedikit motivasi dikit. Kayak dekat-dekat lah gitu. Ya bisa bicara hal yang bisa sedikit personal gitu biar bisa berhubung atau relate sama mereka. Dan ya gitu aja. Oh, Biar gitu ya Pak. bisa klop gitu. Iya. Dari tindakan atau Bapak cara mengatasi hal tersebut, hasil apa yang Bapak dapati? Hasil ya. Iya, yang Kalau dicapai. hasil mungkin capai ya. Capai sih mungkin mereka sedikit bekerja sedikit lebih giat mungkin. Nggak terlalu maksimal, tapi setidaknya ada perkembangan lah Perkembangan gara-gara daripada motivasi ya. sebelum-sebelumnya. Iya. Ada motivasi gitu ya. Iya. Udah gitu. Gitu aja Pak. Oke. Terima kasih ya Pak ya atas Oke. interviewnya. Iya. Selamat malam. Iya. Ya, terima kasih juga. Selamat malam. Selamat pagi Pak. Saya Rehan dari jurusan Manajemen kuliah di BINUS University. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang pengalaman Anda kerja. Bagaimana sih situasi Anda selama bekerja? Mempunyai kendala nggak? Apa gimana gitu? Ada kendala nggak gitu? Selama Anda bekerja? Bisa ceritain nggak? Iya. Oh, bisa. Saya kan bekerja di bagian procurement ya. Kendala yang saya hadapi sebenarnya tidak terlalu banyak di dalam kerjaannya, tapi lebih ke environmental di lingkungan kantor aja. Kalau urusan kendala di bidang pekerjaannya itu sebenarnya tidak terlalu susah, karena menurut saya itu masih termasuk bagian dari passion saya. Jadi kurang lebih apa yang saya lakukan dengan apa yang saya kerjakan itu sejalannya, kendalanya itu tidak terlalu rumit. Kalau misalnya ditanya secara kendala teknis yang dihadapi itu kemungkinan bagaimana cara kita menghadapi vendor, bagaimana kita merekap data, atau bagaimana kita mencari harga yang pas untuk keperluan user dan sebagainya. Tapi terlebih sini itu lebih kendalanya internal sih terhadap lingkungan kantor, karena menurut saya lingkungan kantornya itu cukup lumayan mendukung ya. Maksud dalam artian saya mendukung di sini tuh gimana ya? Saya dengan lingkungan kantor yang di sini tuh tidak terlalu bisa style itu tidak terlalu sama dengan karyawan-karyawan lainnya. Jadi saya punya style sendiri dan karyawan lain
jadi kurang oke komunikasinya gitu. Tapi mungkin bisa ini ya, bisa diatasi dengan mudah mungkin ya. Bisa. Saya. Kira-kira dari pekerjaan yang Anda lakukan itu tugas tanggung jawabnya apa? Dari pekerjaan saya lakukan sebagai procurement support ya. Tugas yang saya lakukan itu sebenarnya bagaimana saya bisa mencari barang sesuai kebutuhan user. Karena tugas dari procurement itu kan memenuhi kebutuhan dari si perusahaan itu. Nah, perusahaan itu ada beberapa user yang kadang membutuhkan suatu alat yang memang itu harus di request dulu ke bagian procurement. Misalnya, jadi saya kasih contoh. User saya membutuhkan satu unit atau satu unit kalau di daerah Ketapang. Saya harus mencari vendor mana yang terbaik. Yang di Indonesia misalnya user minta merek A. Ya saya harus cari dulu nih vendor dari merek A nih yang menurut saya harganya paling oke yang mana. Jadi kita harus nyari-nyari dulu vendornya yang sesuai sama harganya. Setelah harganya oke, baru kita di situ negosiasi untuk dapetin suatu produk yang user mau. Jadi sebenarnya pertimbangan itu banyak, nggak cuma dari harga, dari kesediaan barangnya, dari biaya pengirimannya, terus dari terms and condition-nya, atau dari TOP-nya, atau term of payment-nya, itu banyak pertimbangannya. Jadi nggak selalu mengacu pada harga. Oke. Tadi kan beberapa kendala yang Anda bilang kan miskomunikasi, mungkin ya, benar nggak miskomunikasi? Terus mungkin berhubungan dengan vendor gitu kan? Nah, itu tindakan Anda yang lakukan gimana kalau misalnya kayak gitu? Lebih ke solusi aja berarti ya? Iya, tindakannya apa yang dilakukan? Sebenarnya kalau untuk masalah miskomunikasi itu sering terjadi karena yang ngerjain satu biddingan itu satu item yang ngerjain itu nggak cuma satu orang, karena yang ngerjain itu banyak. Jadi saya kan di bagian kategori. Saya menerima orderan atau menerima perintah dari user untuk membeli suatu produk. Nah, setelah saya selesai kerjakan, saya harus memberikan ke divisi lain. Divisi lain itu ada tim spot buy. Tim spot buy itu tugas dia adalah mengecek ulang atau mereview apa yang sudah saya kerjakan, sesuai nggak sama ketentuan perusahaan, sesuai nggak sama apa yang udah dibudgetin sama divisi kita. Nah, setelah dari tim spot buy itu kita langsung masuk ke proses tim kontrak. Di tim kontrak itu kadang-kadang di tim kategori ataupun tim spot buy itu memang salah. Nah, yang dikontak oleh vendor itu tim kontrak. Jadinya tim kontrak itu nggak ngerti apa-apa, jadinya yang misalnya tim kontrak dari situ sering miskomunikasi. Makanya kita sebenarnya untuk menghindari miskomunikasi itu kita harus memberikan detail yang sejelas-jelasnya di item yang mau kita kerjakan itu, supaya terhindar dari miskomunikasi. Dan yang lebih penting lagi sih, kita lebih banyakin untuk bonding sama karyawan lain ya, supaya kita tuh bisa lebih enak kerjanya. Oke. Jadi dari tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi kendala tersebut, ada nggak hasil yang dapat dicapai gitu, hal tersebut? Ada nggak hasilnya? Kalau menurut saya pribadi sih, kalau untuk solusi yang saya berikan tadi dan setelah saya terapkan di kantor, ya itu lumayan efektif sih. Karena yang pertama sebenarnya kita harus bonding dulu sama karyawan yang lain. Kalau misalnya kita udah bonding sama karyawan lain, kita mau mengerjakan pekerjaan apapun tuh jadi lebih mudah, karena kita udah mengerti satu sama lain dan apa yang dikerjakan tuh bisa dikomunikasikan dengan baik. Oke, David. Udah, Pak? Iya. Oke, segitu aja ya. Terima kasih Pak Bimo untuk interviewnya. Oke, selamat siang Pak. Saya dari Rehan, berkuliah di Binus University, jurusan manajemen. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang apa aja sih di pekerjaan proyek yang Bapak sedang alamin. Pernah mengalami kendala nggak? Apa situasi yang nggak menyenangkan gitu? Pernah nggak kendala? Oke, kita mulai ya. Jadi saya Rifki. Ya.
saya megang di MKM atau MNC Kabel Mediacom itu sebagai General Affair dan Building Maintenance. Jadi selama ini yang saya jalankan itu adalah program untuk General Affair pertama, itu dia mengcover semua kebutuhan karyawan perkantoran, itu kita yang support, mulai dari kebersihannya, terus kelayakan fungsi, kemudian keamanan gitu. Kita punya orang-orang yang memegang itulah, seperti keamanan kita punya security, kebersihan kita punya CS, kemudian supporting operasional juga kita punya driver. Nah, setelah itu kita pegang juga building maintenance. Building maintenance itu salah satunya adalah memegang untuk kebutuhan perkantoran yang seperti perbaikan, kemudian electrical sama mechanical seperti itu. Jadi selama ini permasalahan nggak ada sih. Itu sebenarnya gini, permasalahan itu dilihat dari berat atau tidaknya sebuah pekerjaan. Jadi karena kita punya tugas, pekerjaan itu pasti akan terasa berat kalau misalnya kita belum mengetahui pertama pasti. Nah, setelah dilakukan koordinasi, terus penentuan job desk masing-masing orang, terus yang ngebantu kita siapa, itu pasti dengan sendirinya juga pekerjaan itu lebih bisa dilakukan dengan mudah gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya hambatan sih, selama ini hambatan itu sifatnya apa ya? Tidak spesifik gitu loh. Kalau misalnya kita bilang hambatannya adalah tenaga juga tidak. Hambatannya adalah koordinasi juga tidak. Tapi sebenarnya hambatan itu lebih kepada bebannya. Bebannya itu ada yang pekerjaan kita anggap rendah, ada yang kita anggap berat. Nah, seberat-beratnya pekerjaan itu ya mau nggak mau harus selesai. Nggak mungkin kita bilang berat nggak bisa selesai, nggak bisa. Tapi cara untuk menyelesaikannya ya itu pasti akan dibantu orang lain. Terus yang pasti ada sistem manajemennya lah di situ. Salah satunya ya yang pasti ada planningnya benar, terus organisasinya benar, ya dikerjakan juga akan lebih mudah. Kurang lebih gitu kali ya. Oke Mas, kan biasanya kan ada kendala nih. Kalau misalnya ada kendala nih, itu tindakannya gimana sih yang Mas lakukan gitu? Caranya menyelesaikannya? Kendala itu gimana ya? Kendala. Ya, kendala itu sifatnya banyak sih. Pertama kendala itu bisa dari manpower. Karena setiap pekerjaan kan nggak mungkin dikerjakan sendiri ya. Ada manpower. Kemudian ada istilahnya budget. Nah, semua itu, kendala itu pasti ada orang yang punya pegangan lah, maksudnya orang yang berkuasa untuk wilayah itu. Misalnya gini, kalau kendala kita ada di manpower. Manpower itu ada bagian lagi yang mengurusi manpower. Maka hambatan itu bukan dari kita, tapi dari si orang HRD misalnya untuk urusin manpower. Kalau budget ke finance. Nah, jadi hambatan itu sebenarnya bukan sesuatu yang menghalangi pekerjaan, tapi adalah yang harus dipecahkan. Salah satunya dengan koordinasi dengan pihak yang lain. Kalau misalnya hambatan dalam pekerjaan yang sifatnya teknis, itu sih bukan hambatan kalau buat saya. Jadi gimana ya, kalau misalnya ngomongin hambatan itu sulit. Kenapa sulit untuk hambatan? Kita nentuin hambatan itu sulit. Kenapa? Karena hambatan itu bukan untuk mempersulit pekerjaan, tapi ya challenge lah kalau kita ngobrolnya. Jadi hambatan itu hampir di kamusnya nggak ada lah gitu. Bukan untuk menghambat, tapi menjadi challenge, tantangannya di situ. Gitu. Oke, Mas, gitu kan katanya hambatan bukan sesuatu yang ini kan, apa namanya?
sesuatu yang jadi apa sih namanya? Stres lah gitu ya. Kayak Enggak kan? ya, Lebih wah, buat challenge gitu. betul, Lebih ke betul. motivasi nih challenge gitu ya. Iya. Kira-kira ada nggak hasilnya? Hasil yang hasil yang dicapai gitu dari Ya, challenge. kalau kalau challenge itu gini. Jadi kalau misalnya kita gambarin satu pola, ada titik A ke titik Z, ya. Nah, kita menggambarkan hambatan itu ada di antaranya. Kalau kita punya tujuannya ternyata hambatannya itu harus ini, kalau jalan lurus, kita juga kadang bisa nyerong sedikit ke kiri, bisa nyerong dikit ke kanan. Tapi tujuannya yang kita mau itu tercapai. Nah, penentuan pada saat planning lah yang kita tentukan bahwa kita outcome-nya apa nih, output-nya apa, kita mau ngapain gitu. Kalau misalnya hambatan itu dapat disingkirkan, ya otomatis hasilnya tujuan kita tercapai. Tujuannya itu ya ditentukan saat planning. Kalau planningnya kita mau misalnya renovasi gedung misalnya, ternyata hambatannya adalah di konstruksi. Nah, konstruksi kan kita harus cari orang yang bisa ngurusin konstruksi. Kita selesaikan dulu konstruksinya, baru gedungnya kita mulai lagi pembangunannya seperti itu. Jadi tujuannya sudah pasti, targetnya pasti tercapai gitu. Kalau misalnya hambatannya ternyata tidak bisa diselesaikan, nggak mungkin karena kita punya tujuan yang harus selesai bagaimanapun caranya gitu. Makanya hambatan itu nggak bisa dinilai dari oh ini menghambat, oh ini tidak, nggak bisa gitu. Oke, Gitu gitu ya sih Mas. kalau pandangan dari saya. Oke, kalau gitu makasih ya Mas ya interviewnya ya. Siap, Oke. sama-sama. Ya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Saya Rehan dari mahasiswa BINUS University. Ingin menanyakan beberapa hal tentang kendala atau masalah yang pernah dihadapi Bapak selama bekerja di perusahaan atau proyek. Kira-kira bisa ceritakan nggak Pak, apa masalah yang pernah Bapak hadapi selama Bapak bekerja? Baik, saya pernah memimpin satu divisi bisnis yang membawahi beberapa hampir 1.000 tenaga marketing sales yang impact-nya nanti akan berdampak pada keuangan perusahaan. Masalahnya ialah terdapat kita kekurangan banyak marketing pada saat memimpin satu perusahaan yang sudah lama berjalan. Kedua, kinerjanya yang terus menurun. Kinerja berarti berefek kepada keuangan yang diterima. Terus ketiga, integritas untuk marketing harus dijunjung tinggi. Integritas akan berimpact juga kepada nama perusahaan, nama baik perusahaan. Itu tiga kendala yang saya hadapin pada saat mendapat tanggung jawab memimpin satu divisi marketing itu. Itu. Kira-kira dari kendala itu, dari divisi Bapak yang jalanin, kira-kira apa tugas tanggung jawabnya? Tugas tanggung jawab saya dulu pertama kali diberi tugas tanggung jawab ialah satu, mengelola portofolio perusahaan itu yang tadinya portofolionya di awal sekitar 450 miliar, diharapkan dalam 1 tahun naik 2 kali lipat. Nah, portofolio itu hasilnya didapat dari banyaknya marketing yang kita dapat. Terus kedua yaitu mengelola portofolio, kedua mendapatkan sumber daya manusia berupa tenaga marketing. Ketiga, menambah banyak cabang di seluruh Indonesia. Itu tugas dan tanggung jawab saya. Oke Pak, tadi kan Bapak kendalanya udah disebutin. Kira-kira Bapak cara menghadapinya gimana? Cara menghadapinya, pertama, kita kekurangan SDM. Kekurangan SDM kita mapping dulu, kita lihat profil perusahaan dulu. Profil perusahaan kita itu dilihat dari produknya. Produknya itu paling banyak dijual di wilayah mana? Paling banyak dijual di mana? Ternyata saya buka paling banyak terlaku dijual di wilayah timur. Wilayah timur itu Sulawesi, Papua, Kalimantan, Ambon, itu paling laku di situ. Nah, kedua wilayah di
di bawah wilayah yang bagus jualannya, itu wilayah medium menurut kita bilang. Wilayah medium itu tenaga penjualnya sudah banyak atau belum. Yang ketiga, wilayah yang low, wilayah yang di bawah banget, yang penjualannya nggak ada, dan tenaga penjualnya nggak ada. Akhirnya kita putuskan yang wilayah ketiga ini, wilayah kecil ini, kita likuidasi aja, kita semua pindahkan wilayahnya ke wilayah timur yang laku. Kita tambah marketingnya, kita kasih insentif yang lebih besar. Impact-nya apa? Impact-nya penjualannya meningkat. Target 2 kali lipat malah tercapai 3 kali lipat. Terus masalah yang pertama tadi soal sumber daya manusia. Kedua mengenai masalah penambahan portofolio. Nah dari situ dari SDM nambah, portofolio otomatis nambah. Nah yang permasalahan yang nomor 3 yaitu integritas. Ini masalah integritas, ini masalah klasik, hubungannya dengan good corporate governance, dengan perusahaan, menjaga nama baik perusahaan. Gimana caranya? Pada saat tenaga marketing bergabung dengan perusahaan saya, itu kita buatkan namanya letter of integrity, surat integritas. Kita cek melalui BI checking yang bersangkutan punya hutang di bank atau enggak, atau punya masalah dengan bank atau enggak. Kita cek dengan tetangga sebelahnya punya masalah atau enggak. Tujuannya apa? Kalau si backgroundnya si marketing ini punya masalah, pasti ke depan akan punya masalah di bank. Integritas yaitu seperti saya harus terangin lagi, integritas itu masalah dengan kejujuran itu utama. Misalkan penjualan dilakukan secara diam-diam, mengambil kelebihan dari nasabah, macam-macam lah yang menyangkut kejujuran. Dari background yang bersangkutan bersih, pasti integritasnya terjaga. Itu kita jaga. Terus kedua, kita bikin sistem informasi, sales information system. Pada saat dia melakukan penjualan, pada saat dia melakukan pendekatan ke debitur, kita semua bisa melakukan monitoring melalui sistem yang bisa kita pantau dari layar handphone. Nah, layar handphone ini bisa kita pantau alamat debitur, terus berapa transaksinya dengan debitur kita bisa pantau. Ini minimal menekan fraud sampai 0%. Nah, itu dia. Gitu. Oke, ada lagi? Hasilnya apa ya Pak dari kendala itu? Hasilnya tadi seperti saya bilang, portofolio saya naik 3 kali lipat. SDM saya menambah, yang tadinya hanya sekitar hampir 500 naik 2 kali lipat jadi 1000. Terus ketiga, integritas membaik. Yang tadinya ada fraud di beberapa daerah tertentu, fraudnya bisa saya tekan jadi 0% fraud, karena kita punya sistem information marketing yang berkesinambungan dan terintegritas dengan kantor pusat gitu. Oke deh kalau gitu Pak, terima kasih ya atas interviewnya. Sama-sama, interview lagi ya. Oke.